mantan sedulur Jokowi yang mendukung Jokowi 2 periode. Tetapi sekarang saya sudah sebagai Korwil Gerakan Jalan Lurus se-Jabodetabek. Baru sadar sekarang. Saya sudah jalan ke IKN. Saya sudah melihat IKN itu bagaimana. Faktanya gimana? Bobrok, jelas, jong, bohong. Dan saya menerima banyak laporan-laporan warga masyarakat yang tanahnya sampai saat ini belum diganti rugi. Kita jelas mendengar statementnya Pak Prabowo, Presiden terpilih 2024-2029. IKN itu belum layak untuk sekarang. Kira-kira kenapa kok Jokowi maksakan diri? Ya, inilah keserakahan, inilah kemunafikan. Ini, keserakahan dan kemunafikan, maksudnya dengan adanya IKN, maksudnya nih loh, Prabowo di IKN, anaknya di Istana Negara. Ngeri toh? Ngeri toh? Selanjutnya Ibu Kurnia Triroyani, silakan Bu. Abang dulu, yang senior Nih, dulu. ini senior nih dulu. Bang Leo dulu ya. Jalan dulu. Pegang ini juga Bang, ini betul. Ya. Wati. Nah, udah. Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan pers Di agak depan nih. yang telah hadir di gedung KPK. Saya Leo Siagian, Pak, sini dikit. umur sudah lumayan 72 tahun. Masya Allah. Masih berjuang. Mantan eksponen Angkatan 66, mantan sedulur Jokowi yang mendukung Jokowi 2 periode. Tetapi sekarang saya sudah sebagai Korwil Gerakan Jalan Lurus se-Jabodetabek. Baru sadar sekarang. Sejak 2022. Bagus dapat hidayah. Saya dikasih amanah untuk menggerakkan jalan lurus di Jabodetabek oleh Pak Rianta. Saya berterima kasih dengan rekan-rekan pejuang, rekan kita Prof. Egy, Aka, dan semua yang masih muda-muda, lebih muda dari saya berjuang. Saya juga ikut prihatin dan ikut berjuang. Saya sudah jalan ke IKN. Saya sudah melihat IKN itu bagaimana. Faktanya gimana? Bobrok, jelas, jong, bohong. Dan saya menerima banyak laporan-laporan warga masyarakat yang tanahnya sampai saat ini belum diganti rugi. Itu banyak sekali. Data saya siap. Dirampok lah ya. Karena gerakan jalan lurus kami di Kalimantan Timur juga ada. Mereka menampung aspirasi masyarakat. Jadi proyek-proyek bohong seperti ini ya janganlah dilanjutkan. Ya, sejak awal Pak Jokowi mengatakan kepada publik semua rekam jejak digital ada. Bahwa dikatakan sudah 1000-an investor mengantri. Ternyata sampai sekarang nol besar. Jadi ya jangan begitu Pak Jokowi. Ya, di akhir masa jabatan Anda ini perbaikilah kinerja Anda. Jangan sampai disumpahi oleh rakyat.
Jangan sampai disumpahi oleh rakyat. Ya makanya jangan. Bertobatlah. Bertobatlah, masih ada waktu Anda untuk bertobat. Itu saran saya. Tobatnya apa? Tobatnya jangan lakukan lagi itu ya, di pengakuan dulu ya kan. Jangan dilakukan lagi ya. Lalu Nah, proses hukum, Pak. di proses hukum itu ya boleh itu hukum ya. Dan mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu nanti kehendak rakyat. Bukan kehendak dia, kalau dia tetap mau. Ya. Kehendak rakyat. Ya. Nah, udah itu ya, belakangan ini kita jelas ya. Kita jelas loh. Kita jelas mendengar statementnya Pak Prabowo, Presiden terpilih 2024-2029. IKN itu belum layak untuk sekarang. Itu Prabowo ngomong gitu. Prabowo ngomong gitu. Boleh dibuka. Boleh dibuka. Di Qatar ngomong. Boleh dibuka. IKN itu selayaknya dikerjakan dulu 10 atau 20 tahun mendatang ya mungkin kita layak. Iya. Itu loh. Itu loh. Jadi aki-aki. Jadi itu yo. Jadi ya presiden terpilih pun itu loh. Artinya presiden terpilih pun sadar diri bahwa IKN itu belum layak gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Kira-kira kenapa kok Jokowi maksakan diri? Ya, inilah keserakahan, inilah kemunafikan. Ini keserakahan dan kemunafikan. Maksudnya dengan adanya IKN, maksudnya ini loh. Prabowo di IKN, anaknya di Istana Negara. Ngeri toh? Ngeri toh? Gibran di Istana Negara di Jakarta enak-enak. Prabowo dibikin di IKN. Itu maksud Jokowi. Saya bisa baca batin. Saya bisa baca. Loh, Gibran ingat loh. Gibran sudah dinobatkan sebagai koordinator Korwil wilayah Jabodetabek. Jabodetabek. Loh gitu loh. Jadi apa ini Pak Jokowi? Pak Jokowi, saya sedulur Jokowi. Saya pendukung Anda. Saya sudah sadar. Bertobatlah. Saya sudah sadar juga saya bertobat. Terima kasih rekan-rekan semua. Dan saya mengucapkan selamat berjuang. Kita tetap perjuangkan kebenaran, keadilan. Dengan kejujuran, bermodalkan kejujuran. Buat Bung Egy nih teman lama saya di KPK Pokos dari Medan. Sama-sama penasehat KPK Pos. Sekarang berada di gedung KPK. Tapi kami kalaupun tidak diterima, ya udah keterlaluan. Keterlaluan. Jadi baiklah, rekan-rekan semua pejuang KPUA, TPU, tim pembela ulama dan aktivis. Termasuk saya aktivis yang udah senior, harus dan layak dibela. Terima kasih Pak Prof, terima kasih teman-teman semua.